Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, salah satu keuntungan dari para petani ataupun pecinta tanaman di musim hujan itu adalah tanamannya itu cepat sekali besar dan subur-subur ya. Tidak hanya tanaman sayuran ataupun tanaman hias, tapi juga tanaman yang berbatang besar itu cepat sekali rimbunnya ya, terutama daun-daunnya. Dan memang aktivitas rutin kami itu salah satunya adalah pangkas-pangkas daun, pangkas-pangkas batang seperti itu, terutama untuk tanaman yang berbatang besar. Seperti ini misalnya, ya ada tanaman berimbing, ini rutin kami pangkas. Karena kalau tidak rajin dipangkas, kalau sudah terlalu rimbun, ini di bagian bawah akan menjadi teduh sehingga mataharinya menjadi kurang dan menyebabkan tanaman yang di bawah itu kurang subur. Semakin sering kami rajin bersih-bersih dan mangkas-mangkas daun, semakin banyak pula sampah-sampah dedaunan yang terkumpul ya. Nah, setelah kita selesai mangkas, ini daripada daunnya itu menumpuk menjadi sampah dan dibuang begitu saja, ini kami manfaatkan saja ya, daun-daunnya ini menjadi kompos ya. Untuk ranting-rantingnya memang banyak yang kami buang, tapi untuk batang-batang yang besar menjadikan rumah tanaman. Di video sebelumnya kami sudah menyajikan memanfaatkan batang belimbing ini untuk meletakkan beberapa tanaman cabai di botol, dan daun-daunnya ini ya yang sudah kami pisahkan, ini kami ambil cara cepat saja untuk membuat komposnya ya, yakni dengan cara meletakkannya di dalam karung. Karena daun-daun yang baru saja dipangkas ini masih segar-segar, masih bagus-bagus dan posisinya juga kering ya, jadi langsung kami taruh di karung-karung seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kami ikat dan kami biarkan sampai daunnya ini kering. Hanya tanaman berimbing dan juga wali songo. Di sini ada tanaman crescent ya, di tempat kami ini namanya crescent. Dia itu tanaman berbatang besar, berbuah kecil-kecil seperti ceri seperti ini ya. Kalau masih mentah dia hijau, kalau sudah matang warnanya merah dan enak dimakan. Ini sudah mencapai 10 meter. Ya, dan kami memang harus rajin memangkasnya karena ini cepat besar dan seringkali menutupi tanaman yang ada di bagian bawah ya. Selain rajin dipangkas, ini tiap hari daun-daunnya itu berguguran di sini ya, sampai di atap sini ini berguguran. Dan kalau kami bersih-bersih lagi nyapu-nyapu seperti itu, daunnya ini langsung kami manfaatkan untuk kompos. Nah, untuk videonya penggunaan daun-daun secara langsung untuk tambahan media tanam kami sudah menyajikan bagaimana caranya di video sebelumnya ya. Karena ini daunnya ini termasuk daun yang teksturnya itu lembut ya, daun crescent ini, maka kalau kami pangkas-pangkas ini langsung saja kami masukkan dalam karung ya, dan sebulan kemudian dia sudah mengering semua dan bisa dijadikan untuk kompos dan juga bisa langsung kita gunakan untuk komposisi campuran media tanam. Ini adalah salah satu contoh beberapa waktu yang lalu kami pangkas-pangkas itu pohon crescentnya ya. Kemudian kami masukkan di karung sini lengkap dengan ranting-ranting kecilnya ya, karena kami ambil jalan cepat saja ya untuk membereskan sekian banyak ranting-ranting daun-daun bekas pangkasan daun crescent ini. Jadi langsung kami masukkan dengan ranting-ranting kecilnya. Dan setelah 1 bulan, teman-teman bisa saksikan di sini daun-daunnya itu sudah kering, ranting-rantingnya juga sudah kering. Ini bisa kita manfaatkan untuk menambah gizi tanaman ya, dan juga bisa kita gunakan untuk salah satu campuran komposisi media tanam. Dalam membuat kompos daun-daun ini, saya tidak memberikan campuran apapun ya untuk mempercepat proses pengomposan, karena ini daunnya sudah lunak ya, jadi sudah cepat jadi. Nanti kalau ditambah air itu terkadang malah jadi becek dan baunya kurang sedap ya. Jadi kami biarkan saja seperti itu di dalam karung
Terkadang berbeda jenis daun yang kita gunakan untuk membuat kompos di karung ini, cepat dan lamanya jadi itu juga berbeda-beda ya. Karena ada jenis daun yang lunak teksturnya itu, ada juga yang keras. Jadi berbeda-beda ya nanti proses dan nanti hasilnya itu. Nah ini kalau sudah seperti ini saya akan memisahkan antara daun dan ranting. Nanti yang kami manfaatkan adalah daun-daun kering yang sudah ini ya, sudah terurai. Nanti ranting-rantingnya yang kering ini akan kami pisahkan dan kami buang saja ya. Kalau tidak dibuang, teman-teman bisa memanfaatkannya dengan menimbun di lahan yang luas ya. Ini bisa menambah kesuburan tanah ya. Tapi karena kami itu menanamnya itu di sini hanya menggunakan pot-pot dan barang-barang bekas ya, sehingga medianya kecil, sehingga kami hanya mengambil daunnya saja. Ini akan saya gunakan untuk tambahan atau salah satu komposisi media tanam menanam tanaman terong di pot ya. Bisa dicampur dengan komposisi yang lain, bisa juga ditaruh di bagian bawah. Untuk kali ini saya akan menaruh di bagian bawah atau dasar pot ini. Nah teman-teman, itu tadi ya cara membuat kompos yang paling cepat dan mudah dari dedaunan ya. Apalagi kalau sampah-sampah dedaunan itu lagi numpuk. Nah ini adalah cara yang paling efektif dan efisien. Dan di sini kami tidak menambahkan cairan dekomposer untuk membuat kompos dalam karung tadi ya, tapi cukup kami simpan di dalam karung saja, kami ikat ya sampai 1 bulan dia sudah bisa kita gunakan. Setelah daun-daunnya, sekarang ini adalah campuran media tanam yang sudah siap pakai. Ini ada tanah, pupuk kandang dan juga arang sekam yang sudah kami campur, saya letakkan di bagian atasnya. Baru saya tanami dengan tanaman terong ya. Ini terong ungu ya. Jangan lupa habis pindah tanam harus langsung kita siram yang banyak ya. Teman-teman, semoga sajian tadi bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi teman-teman untuk senantiasa bersemangat berkebun. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata ataupun penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.